warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah Alifah Tur rahimakumullah. Perkenalkan, saya dengan Eko Andri Prasetyo dari Alifah Tur ingin menginformasikan persiapan keberangkatan umroh di masa pandemi, yang mana dari Alifah Tur kita mendapatkan dua buah tas. Yang pertama tas kecil, tas bahu ya, selempang bahu. Yang kedua adalah tas koper besar, yang mana nanti ini akan kita masukkan ke dalam bagasi pesawat. Kalau tas kecil ini akan kita bawa masuk ke dalam kabin. Kemudian apa saja persiapannya yang mesti kita bawa ke Tanah Suci Makkah dan Madinah? Yang pertama yaitu adalah hasil print out vaksin dengan format WHO. Kita print sebesar ukuran A4. Kenapa harus A4? Karena supaya QR code ini terbaca oleh scanner yang berada di bandara dan juga di pos-pos penjagaan lainnya. Di belakangnya kita print sertifikat vaksin ke-1, vaksin kedua, dan juga vaksin booster apabila sudah melakukan vaksinasi booster atau ketiga. Ini kita laminating supaya tidak lecek. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam tas kecil ini. Dikeluarkan ya Bapak Ibu apabila diperlukan, apabila minta ditunjukkan pada saat di bandara maupun proses karantina. Kemudian setelah itu kita persiapkan dua buah ballpoint. Kenapa dua buah? Kalau terjadi misalnya yang satu macet, kita masih punya cadangannya. Gunanya apa? Gunanya untuk menuliskan formulir-formulir ya yang akan dibutuhkan nanti ketika berada di bandara atau di pos-pos pemeriksaan. Kita masukkan ke dalam kantong tas yang bagian depan. Kemudian tidak lupa kita bawa spidol. Gunanya apa? Untuk menuliskan misalnya nama di tas kita, kemudian di koper maupun di tas karantina, dan juga kalau kita berbelanja di Tanah Suci. Kemudian ini juga kita masukkan di dalam tas bagian depan. Selanjutnya apalagi yang kita bawa, yaitu adalah dompet Bapak Ibu ya. Dompet ini kita ada berisi identitas ya. Kemudian kita isi dengan uang real secukupnya. Kemudian juga apabila Bapak Ibu memerlukan tambahan uang lebih yang Bapak Ibu butuhkan ketika ingin berbelanja, Bapak Ibu bisa datangi ATM dengan tentunya dengan membawa kartu ATM yang berlogo Visa atau Mastercard. Tentunya ada biaya administrasi yang akan dikenakan pada kartu Bapak dan Ibu. Kita masukkan. Selanjutnya yang kita bawa adalah handphone atau smartphone kita, yang mana smartphone-nya ini sudah kita tempelkan atau kita masukkan kartu nama kita yang berisi informasi nama, kemudian nama travel, kemudian nomor telepon Bapak Ibu, kemudian juga nomor telepon tour leader, dan juga negara Indonesia, agar misalnya ketika tertinggal atau mungkin hilang ya, handphone Bapak Ibu bisa diketemukan dan bisa dikembalikan dengan mudah. Kita masukkan dalam tas. Selanjutnya adalah kita membawa power bank. Power bank yang diperbolehkan adalah maksimum 10.000 mAh, dan ini kita masukkan juga ke dalam tas kecil kabin ini. Sangat dilarang untuk dimasukkan ke dalam tas koper besar ya Bapak Ibu. Jadi harus dimasukkan ke dalam tas kabin ini. Selanjutnya adalah temannya handphone atau smartphone, yaitu
charger Bapak Ibu masukkan juga ke dalam tas kecil. Selanjutnya ada kacamata hitam apabila diperlukan nanti berada di tanah suci. Kemudian kita bawa juga yang namanya ini sebagai patch fresh care buat ditempelkan di masker ya Bapak Ibu. Gunanya untuk menyegarkan pernapasan ketika kita sedang menggunakan masker. Ini hanya opsional saja, Bapak Ibu boleh pakai, boleh tidak. Kita masukkan. Selanjutnya tentu saja adalah cadangan masker. Cadangan masker ini Bapak Ibu bawa boleh satu pak ini atau 2 pak sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Kita masukkan ke dalam tas. Tidak lupa juga kita menyiapkan tisu basah dan juga tisu kering. Kemudian kita masukkan buku doa dan zikir untuk ibadah umroh dan haji dari Al-Fahtur. Gunanya mungkin bisa Bapak Ibu baca ketika berada di di hotel karantina sebelum keberangkatan, dan juga berada di pesawat ketika Bapak dan Ibu merasa bosan masih dalam perjalanan di pesawat. Kita masukkan ke dalam tas. Selanjutnya adalah perlengkapan kebersihan, yaitu odol dan juga sikat gigi. Gunanya nanti ketika berada di hotel karantina dan juga berada di pesawat, mungkin ketika mau landing atau mendarat di di tanah suci. Sebelum kita ke tanah suci, kita bersuci terlebih dahulu. Bisa membawa sikat gigi dan odol. Bila perlu juga ditambahkan Bapak Ibu membawa siwak. Dimasukkan dalam tas. Kemudian juga tidak lupa obat-obatan pribadi Bapak. Boleh yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau saya ini menggunakan Mixagrip, kemudian juga ada antangin ya. Kita masukkan ke dalam tas kabin ini. Selanjutnya adalah camilan. Boleh Bapak Ibu bawa seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Gunanya kalau misalnya nanti di pesawat makanannya kurang memenuhi selera Bapak dan Ibu, ya Bapak Ibu bisa bawa camilan sesuai dengan selera Ibu dan Bapak masing-masing. Kita masukkan. Ini juga sama. Bisa biskuit, bisa makanan ringan lainnya. Dan juga saya biasanya membawa koyo ya. Ada 3 jenis koyo. Yang pertama koyo hangat. Koyo hangat ini biasanya saya gunakan dan saya pakai di daerah sekitar pusat, di perut ya. Gunanya adalah untuk mencegah masuk angin ketika berada di dalam kendaraan seperti pesawat. Kemudian ada yang tipe hangat, biasanya saya gunakan ketika berada di pesawat ya. Saya gunakan di di belakang leher, supaya untuk mencegah pegal linu pada leher. Karena kan biasanya di dalam pesawat lama perjalanan sekitar 9 jam membuat leher kita pegal ya. Ini untuk mengantisipasi terjadinya pegal dan linu pada leher kita. Kalau ini salon pas lebih panas lagi ya Bapak Ibu ya. Gunanya ini ketika saya gunakan ketika setelah misalkan melaksanakan ibadah umroh, kita tawaf dan kita sa'i. Nah biasanya bagi yang telah berumur yang sudah lansia, timbul yang namanya pegal juga, pegal linu di kaki. Dan ini biasanya untuk mengantisipasi pegal dan linu di sekitar sendi kaki, kemudian juga pergelangan kaki. Bapak Ibu bisa pergunakan koyo yang paling panas. Kita masukkan ke dalam tas kecil. Tas kresek juga jangan lupa. Kresek ini sangat membantu apapun.
utamanya ketika kita membawa sandal ya, kita bisa masukkan ke sini, kemudian setelahnya kita masukkan ke dalam tas. Kemudian ada buat bapak dan ibu yang mungkin facial foam berguna untuk membersihkan muka, kita masukkan. Selanjutnya yaitu ada Vaseline, ini gunanya untuk melembabkan kulit, utamanya kulit kaki ya, kulit di telapak kaki. Karena iklim dan cuaca di sana yang tidak menentu, ya, kadang membuat telapak kaki kita pecah-pecah. Ya, ini untuk gunanya adalah untuk mengantisipasi hal tersebut, melembabkan kulit. Selanjutnya adalah, ini tadi ketinggalan, termasuknya obat batuk ya, obat-obatan pribadi. Diusahakan jangan sampai 100 ml untuk naik ke dalam tas kabin. Ini kita lihat ukurannya 100 ml ya Bapak Ibu ya. Kita masukkan. Selanjutnya ini ada tiga macam yang namanya ini obat betadine. Bukan obat sih, obat untuk semprot tenggorokan. Jadi ini sekali semprot betadine untuk disemprotkan di di tenggorokan. Kemudian yang ini adalah betadine semprot untuk hidung. Disemprotkan di hidung kanan dan kiri. Bila perlu ditambahkan juga dengan minyak kayu putih dengan ukurannya tentu di bawah 100 ml. Ini ukuran 30 ml. Ya. Kita masukkan ke dalam tas kecil. Selanjutnya adalah saya menyiapkan 2 buah botol. Yang mana botol yang pertama, 2 botol kosong ya Bapak Ibu ya. Botol kosong yang pertama yaitu untuk keperluan minum. Yang kedua adalah untuk keperluan ketika berada di toilet, baik toilet di bandara maupun toilet di pesawat. Paling sering berada di pesawat karena memang di pesawat tidak ada tidak ada selang, hanya ada keran. Nah, ini digunakan untuk menampung air terlebih dahulu, air keran. Kemudian baru kita bisa buat bersuci atau beristinja di dalam pesawat. Kalau ini diisi ketika kita berada di bandara melewati gate pemeriksaan imigrasi. Biasanya setelah itu ada untuk mengisi air ya, air minum. Ini kita bisa gunakan dan diisi di situ. Atau juga ketika berada di pesawat kita bisa minta pramugari atau pramugara untuk dapat mengisi botol minum ini. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika nanti berada di bandara, Bapak Ibu akan mendapatkan yang pertama yaitu name tag. Di name tag ini berisi nama, foto, kemudian nama travel, ya, kemudian nomor paspor. Di belakangnya juga nanti akan ada nama hotel, kemudian juga nomor telepon tour leader dan juga nomor telepon mutawif. Jadi Bapak Ibu nanti nggak usah khawatir apabila mudah-mudahan tidak ya, apabila tersesat Bapak Ibu bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di kartu name tag ini. Nah, ini harus selalu dikenakan ketika Bapak dan Ibu berada di tanah suci. Seperti ini. Terus kemudian juga di bandara nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan slayer sebagai salah satu bentuk identitas jamaah Alifah Tour. Ya, Bapak Ibu pakai. Bapak Ibu bisa gunakan ketika berada di bandara, menaiki pesawat, kemudian juga ketika berada di tanah suci melakukan ibadah umroh. Terakhir yang Bapak Ibu dapatkan adalah paspor, kemudian buku kuning, kemudian ada boarding pass, visa ya. Nah, Bapak Ibu harus selalu jaga dan simpan paspor ini ketika berada di tanah suci. Nanti ketika berada setelah landing di tanah suci pun paspor Bapak Ibu akan kita minta untuk kita simpan. Oke, kita masukkan. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan perihal
apa-apa yang perlu kita bawa di dalam tas kecil dan atau tas bagasi atau tas cabin yang ini, yang kecil ini. Selanjutnya kita beralih ke tas karantina. Ini kita bawa tas pribadi kita Bapak Ibu ya, bisa berbentuknya ransel atau juga bisa berbentuk tas jinjing yang kecil seperti ini. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk membawa perlengkapan kita selama karantina 1 hari sebelum keberangkatan. Kita nanti akan dikarantina di hotel. Apa saja yang harus kita bawa? Yang pertama yaitu tentu saja pakaian. Nah, ini dalam video ini kita bicara tentang perlengkapan laki-laki atau perlengkapan pria. Yang pertama tentu saja pakaian, seperti pakaian dalam, kemudian kaos yang ringan-ringan saja ya Bapak, kemudian juga celana atau sarung ya. Ini celananya ini ya. Kemudian kita masukkan ke dalam tas. Selanjutnya adalah perlengkapan sholat seperti sajadah. Juga tidak lupa kita bawa batik seragam alifah yang akan kita gunakan pada waktu keberangkatan dari hotel menuju bandara dan juga untuk menaiki pesawat ya Bapak Ibu. Terakhir, jaket. Kami sarankan sebisa mungkin jaket yang ada penutup kepalanya atau kupluk ya Bapak Ibu ya. Gunanya adalah untuk melindungi kita dari suhu dingin ketika berada di bandara maupun berada di pesawat. Kita masukkan ke dalam tas karantina ini atau tas cabin juga. Jadi nanti ada 2 tas ini yang akan kita bawa, tas kecil dan juga tas untuk karantina yang kita bawa ke atas kabin pesawat. Demikian Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bahas mengenai perlengkapan yang akan kita masukkan ke dalam koper besar. Baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai apa saja yang kita bawa ke dalam tas koper besar ini. Sebelum kita memulai pembahasan, saya ingin menginformasikan kepada bapak-bapak supaya menyiapkan semacam kain ya, semacam kain atau pita gitu ya, untuk memudahkan identifikasi tas milik bapak masing-masing ya. Bisa motif batik atau motif apa yang bapak ingat nanti. Kemudian juga di tas ini akan kita berikan dari Alifahtur label tag yang berisi nama bapak-bapak sekalian ya, beserta nomor urutnya. Oke, baik. Kemudian perlengkapan apa saja yang kita masukkan ke tas koper besar? Yang pertama tentu saja yaitu perlengkapan ibadah umroh seperti kain ihram ya. Kemudian sabuk untuk kain ihramnya sendiri ya. Terus yang kedua adalah baju koko Alifahtur berwarna putih ini. Ini akan kita gunakan ketika kita melakukan kegiatan city tour di kota Madinah maupun di kota Makkah. Juga tidak lupa Bapak siapkan kopiah peci warna hitam. Nanti kita pakai juga ketika melakukan kegiatan city tour. Saya pribadi menyarankan Bapak untuk bisa melipat pakaiannya ini kemudian menggulungnya ya Pak, agar
penempatan pakaian ini bisa lebih maksimal, bisa lebih optimal, dan juga tidak melecekkan pakaian ya Pak ya. Baik, ini kita masukkan. Kemudian kita masukkan beberapa pakaian dalam, sama kita gulung seperti ini supaya lebih rapi. Beberapa pakaian dalam, atasan dan juga bawahan. Kemudian setelah pakaian dalam, Bapak bawa beberapa potong baju gamis atau baju koko. Kalau Bapak bawa baju koko, berarti Bapak bawa bawahan, yaitu sarung. Bawa beberapa potong ya. Ini juga kita lipat dan kita gulung seperti tadi. Dengan cara ini ya Bapak ya, pakaiannya tidak mudah lecek juga, dan masih bagus untuk digunakan. Ini pakaian dalam. Juga beberapa celana panjang atau sirwal, atau biasa disebut juga dengan pangsi ya Bapak. Sesuaikan dengan kebutuhan Bapak masing-masing ketika berada di tanah suci. Jadi dengan dengan digulung, penempatan pakaian bisa lebih optimal dan juga bisa lebih banyak lagi barang lain selain pakaian yang bisa dimasukkan ke dalam tas koper besar ini. Kemudian juga Bapak boleh bawa kaos ya, untuk digunakan ketika berada di hotel karantina, untuk beristirahat atau tidur ya. Nah, setelah pakaian kita masukkan, masukkan juga Bapak bawa deterjen. Gunanya adalah untuk mencuci pakaian, seperti misalnya pakaian batik Alifah ini. Ketika kita sudah landing ya, kemudian kita masuk hotel karantina, saya sarankan untuk mencuci baju pakaian batik ini, agar nanti ketika kepulangan bajunya sudah bersih, sudah dicuci oleh bapak-bapak sekalian. Terus tidak lupa juga cairan pembersih piring dan alat-alat makan. Kemudian tentu saja juga Bapak bawa alat makan seperti sendok dan garpu serta tisu ya. Ini bisa ditaruh di di kantong bagian depan. Kemudian bawa kantong kresek sebagai tempat pakaian kotor, bawa beberapa kantong kresek ya. Kemudian juga bawa gunting. Ini harus wajib dimasukkan ke dalam tas koper besar ya Bapak. Gunanya adalah untuk tahalul nanti. Kemudian ini juga alat cukur rambut ya. Cukur rambut, kumis, jenggot ya. Kemudian juga gunting kuku apabila diperlukan. Semuanya Bapak taruh di dalam tas koper besar.
Tidak ketinggalan juga ballpoint. Kalau tadi di tas kecil kita sudah sediakan, kemudian di tas koper besar juga kita sediakan sebagai cadangan. Ini juga minyak kayu putih kita gunakan sebagai cadangan. Selanjutnya adalah hand sanitizer, ya. Kemudian kaos kaki. Ini kita gunakan ketika cuaca sedang dingin, karena cuaca di sana masih bisa berubah, kadang biasa, kadang dingin. Selanjutnya adalah konverter kaki 3 dari colokan kaki 2 yang biasa umum digunakan di Indonesia, kemudian diubah ke kaki 3 yang biasa digunakan di Arab Saudi. Kemudian kita masukkan juga lakban. Gunanya adalah untuk menutup atau mengencangkan, ya, botol-botol air zam-zam yang mau kita bawa pulang nanti ketika berada di tanah suci. Nah, ini juga termasuk botol-botol kosong, ya, bahwa bisa menyiapkan dari Indonesia, atau juga bisa menggunakan botol-botol mineral kosong yang berada di hotel, ya. Ini Bapak bawa bisa dari sini atau juga mengumpulkan nanti di tanah suci. Ini Bapak masukkan, kemudian Bapak kencangkan, di wrapping menggunakan lakban. Selanjutnya adalah menyiapkan masker sebanyak yang Bapak perlukan. Kalau saya bawa 1 box ini karena harganya sudah murah, ya. Selanjutnya adalah seperti kopi, ya. Kopi Bapak bawa sendiri, ya. Walaupun nanti mungkin sudah disediakan di hotel, ya. Mungkin untuk selera Bapak bisa bawa sesuai dengan selera Bapak masing-masing, ya. Ada kopi, kemudian bisa bawa jahe, saset, ya. Kemudian juga tidak lupa gulanya, ya. Kemudian ada sambal, saus sambal, kemudian ada teh, ya. Bapak bisa bawa, masukkan ke dalam koper besar. Kenapa tidak di koper kecil? Karena supaya tidak memenuhi koper kecil. Selanjutnya kita bisa bawa buah-buahan seperti apel, ya, kemudian jeruk, ya, supaya bisa menambah nutrisi kita selama berada di hotel karantina. Begitu kita landing, ya, belum tentu makanan hotel itu tersedia buahnya. Makanya saya pribadi menyarankan untuk membawa beberapa buah-buahan ini. Selanjutnya seperti makanan ringan, ya, atau mie yang ada kuahnya buat rasa-rasa Bapak selama di sana di karantina, gitu, ya. Walaupun di sana ada yang menjual, tapi lebih baik Bapak persiapkan dari Indonesia. Kemudian juga makanan-makanan ringan seperti keripik, ya, gepuk basah ini. Lanjut juga ada biskuit dan juga kentang Mustafa atau teri sebagai pengganti rasa kangen makanan Indonesia apabila mungkin Bapak bosan dengan makanan yang yang disediakan di Arab Saudi. Walaupun makanannya makanan Indonesia, tapi terkadang untuk rasa mungkin bisa jadi sangat jauh berbeda. Untuk itu saya sarankan untuk membawa makanan yang awet seperti kentang Mustafa dan sambal teri. Lanjut terakhir yaitu kita bawa hanger, ya, hanger pakaian. Ketika baju telah dicuci, ya, untuk mengeringkan pakaian Bapak bisa
bisa gantung di dalam kamar mandi atau gantung di dalam kamar. Ya, kita masukkan. Khusus untuk hanger lebih baik pilih yang kawat, karena dia lebih tahan ya Pak ya. Kalau bengkok kan kita bisa bengkokkan lagi. Kalau yang plastik nanti mudah patah dan tidak bisa digunakan kembali. Oke. Nah, paling terakhir yaitu kita bawa sandal atau sepatu ringan yang nyaman digunakan oleh Bapak, ya. Sandal ini digunakan ketika berada di hotel ataupun nanti mau dari hotel menuju ke Masjid Nabawi ataupun ke Masjidil Haram, dan dimasukkan ke dalam kantong kresek atau ke dalam kantong yang sudah Bapak sediakan sendiri seperti ini ya. Kita masukkan ke sini. Kalau nanti masuk ke dalam Masjid Nabawi, kita bawa tas kecil, kita masukkan ke dalam tas kecil. Ini kita masukkan ke dalam koper besarnya. Demikian Bapak jamaah Khalifah Tour yang dimuliakan Allah, pembahasan mengenai perlengkapan yang kita bawa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khalifah Tour.